Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Iman Nur Faida, guru ekonomi SMA Muhammadiyah 7 Surabaya. Yang saat ini adalah hari Selasa, tanggal 14 November 2023, di mana ini saya akan melaksanakan PPL siklus 2 PBG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Kuningan. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran inovatif dengan metode snowball throwing, di mana ini adalah materi pengangguran kelas 11 3. Inilah kelas 11 3, di mana ini yang akan saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran PPL siklus 2. Assalamualaikum. Sebelum pembelajaran ini kita akan diawali dulu dengan doa. Dipimpin oleh Tegar ya. Silakan Tegar. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa kita sudah kita panjatkan. Pembelajaran ini tentang apa ini? Sebelumnya saya mau tanya ke kalian nih, bagaimana kabarnya sekarang? Berarti siap kita belajar ya untuk materi baru ini. Oke ya. Jadi sebelumnya saya mau nanyakan nih, hari Selasa ini ada yang tidak hadir nggak? Siapa nih, siapa? Naila. Alasannya apa nih? Sakit. Berarti dari satu kelas satu yang nggak hadir ya. Biar saya absen. Ya, Naila. Nah, langsung saya pada materi di sini kan saya sudah sampaikan ke kalian. Materi ini adalah materi apa tadi? Pengangguran. Pengangguran ini adalah kita kaitkan dengan materi yang sebelumnya. Sebelumnya apa itu? Ketenaga kerjaan. Kita nggak akan jauh-jauh dari pengangguran. Pasti sebelumnya adalah ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan itu pasti tentang apa? Upah kan? Nah, oleh karena itu dari sini adalah kita akan tahu sebenarnya dari materi yang sekarang pengangguran ini sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari pengangguran yang kita tahu dari fenomena yang sekarang itu adalah suatu persaingan. Persaingan apa, Bu? Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Awalnya materi sebelumnya adalah apa? Ketenaga kerjaan kan. Kemudian dengan fenomena yang sekarang muncullah pengangguran. Jadi artinya sebagai kalian itu bagaimana caranya kita berusaha. Kita mencari pekerjaan. Setidaknya kalian bisa menciptakan apa? Lapangan pekerjaan. Seperti apa? Nanti banyak upayanya kita mengatasinya pengangguran. Nanti ada di berikutnya, selanjutnya. Ini akan saya jelaskan tentang tujuan pembelajaran. Ada 3 nanti yang kita bahas tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjabarkan konsep pengangguran secara tepat. Dijabarkan. Yang kedua adalah apa? Mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran secara rinci. Apa saja jenis-jenis tersebut? Banyak nanti. Kemudian yang ketiga terakhir, yaitu menganalisis upaya mengatasi pengangguran dengan benar. Mengatasinya seperti apa? Dengan tepat caranya mengatasinya. Itu ya ada 3 tujuan pembelajaran kita. Kurikulum Merdeka itu tidak akan jauh dari profil pelajar Pancasila.
Jadi untuk pada materi pengangguran ini nanti ada 4 profil pelajar Pancasila yang termasuk dalam materi ini nanti. Yang pertama adalah apa? Bergotong royong. Apa itu bergotong royong? Artinya adalah nanti di saat kalian berdiskusi, ya berdiskusi itu bagaimana caranya bekerja sama. Yang kedua adalah apa? Bernalar kritis, artinya kita berpikir bagaimana mengatasi kasus, itu kan bernalar kritis. Yang ketiga adalah apa? Kreatifnya apa? Bagaimana kita mencari upaya, nyarinya dari mana? Itu artinya kreatifnya kita. Terakhir adalah, profil yang terakhir adalah mandiri. Mandiri artinya apa? Kalian semua bisa mencari referensi yang lain untuk mencari upaya-upaya mengatasi pengangguran. Terakhir di sini adalah inti dari materi itu adalah tentang konsep pengangguran. Untuk dari yang sudah saya jelaskan tadi, tujuan-tujuan pembelajaran, profil itu tadi, baru kita menginjak kepada kegiatan intinya. Kegiatan intinya yaitu adalah awal dari materi di sini adalah saya perlihatkan dulu materi di sini adalah pengangguran. Ini sudah saya tayangkan, saya tuliskan di sini di papan whiteboardnya. Di sini adalah ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di sini nanti ada 3. Ada 3. Di antaranya adalah apa yang menyebabkan tingginya pengangguran suatu negara. Yang kedua adalah apa? Apa saja upaya mengatasi pengangguran? Yang ketiga adalah apa? Apa dampak pemberian pelatihan tenaga kerja dalam upaya mengatasi pengangguran? Artinya ini adalah sebelum kita menginjak materi yang lebih lanjut lagi tentang pengangguran, saya berikan artinya kayak seperti pemanasan. Oh ini loh sebelumnya. Dari satu kelas, ya satu kelas ini saya meminta perwakilannya 3 orang untuk menjawab 3 pertanyaan. 3 orang untuk 3 pertanyaan. Silakan siapa saja. Bisa namanya ya, namanya dulu, mau memilih nomor berapa? Silakan. Hal tersebut dapat mengatasi angka pengangguran dan juga dengan mengembangkan usaha mikro kecil menengah UMKM dapat juga mengatasi angka pengangguran yang ada di suatu negara. Oke, itu saja kah? Ada mungkin ada tambahan? Oke, terima kasih Yusita. 1 atau 3? Silakan. Oke. Di sini yang saya ketahui ada 3 contoh, yaitu kurangnya pekerjaan, terus kebanyakan tenaga kerja dan tidaknya di kualitas sumber daya. Oke, ada lagi kah? Oke, terima kasih Aisna. Pertiga, oke. Silakan siapa ini? Oke, sudah ada yang angkat tangan. Silakan. Sebagai pelatihan tenaga kerja dalam upaya mengatasi pengangguran. Nah, pelatihan tenaga kerja dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan keterampilan dan juga keahlian pekerja. Hal ini dapat memberikan peluang bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Artinya dari kesimpulan ini 1, 2, 3 di sini, pengangguran pasti ada penyebabnya. Penyebabnya sudah ada dijelaskan oleh Aisna ya. Tentang apa? Kualitasnya tenaga kerja, kurangnya lowongan pekerjaan di antara itu. Kalau upaya di sini banyak bisa melalui UKM kan?
Terus yang ketiga adalah yang disampaikan oleh teman kalian, Belgis. Di sini adalah dampaknya apa? Bisa dengan pelatihan dia bisa menghasilkan keahlian yang dia miliki. Kalau sudah diberi pelatihan, paling tidak dia sudah punya keahlian. Nah, kalau udah punya keahlian, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kemudian di sini saya meminta kalian membentuk kelompok. Kelompok di sini adalah saya lihat di kelas ini sudah tersusun, udah dibentuk sendiri ya. 5 kelompok di sini terdiri ada berapa orang ini berarti? 4 orang. Oke, berarti ini nanti kelompoknya apa? Pakai nama A atau kelompoknya atau angka? Angka, oke ya, angka. Kelompok 1 dari mana ini? 1 5 ya, oke. Dari kelompok dari kalian ada 5 kelompok. Ini saya akan berikan lembar LKPD-nya atau lembar kerja. Apa sih snowball? Snowball aja. Apa itu? Bola salju, throwing. Melempar, artinya melempar bola salju. Ini nanti saya bagikan LKPD-nya snowball throwing. Setiap kelompok saya kasih, di sini ada petunjuknya. Oke, saya petunjuknya. Tuh. Oke ya. Tolong kalian simak dari petunjuknya. Oke ya, petunjuknya. Yang pertama adalah apa? Poin yang pertama adalah membentuk 5 kelompok. Sudah selesai. Yang kedua adalah guru memanggil ketua kelompoknya ke depan. Ayo silakan. Ini nanti saya akan berikan pengarahan apa sih itu tentang pengangguran. Artinya di sini nanti ketika ketua kelompok mendengarkan dari penjelasan saya pengangguran tersebut, bisa memahami apa yang saya jelaskan. Nah, agar nanti 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa menjelaskan kepada anggotanya masing-masing. Oke. Dari pemberitahuan penjelasan dari saya, kalian boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Kalian tinggal menjelaskan kepada anggotanya masing-masing. Oke, silakan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ketua kelompoknya silahkan sekarang kalian bisa menjelaskan kepada anggotanya masing-masing. Aturannya kan seperti ini. Kalau anggotanya sudah mendapatkan penjelasan dari ketuanya masing-masing, ini nanti saya akan bagikan kertas masing-masing kepada anggota termasuk ketuanya. Untuk apa? Untuk membuat pertanyaan. Hanya 1 pertanyaan. Jadi dalam satu kelompok 4 orang, berarti 4 orang masing-masing membuat 1 pertanyaan. Paham? Oke, saya berikan kertasnya. Ya. Jadi ini nanti yang saya bagikan sekaligus refleksi antar teman dengan refleksi penilaian peserta didik terhadap guru. Artinya fokusnya pada saya, karena saya yang mengajarkan kepada hari ini. Oke? Oke. Kalau nanti sudah membuat 1 pertanyaan, kita akan memulai pada yang namanya snowball. Pertanyaannya sudah selesai kan yang dibuat? Oke, berarti ini waktunya petunjuk berikutnya adalah kertas yang sudah kamu isi pertanyaan, kalian remas. Seperti bola. Nanti saya beri aba-aba ya. Saya kasih aba-aba 1, 2, 3 pada hitungan yang ketiga. Pada hitungan yang ketiga,
boleh kalian lempar bola tersebut kemana? Ke kelompok kalian. Ini nanti isi pertanyaan itu nanti yang kena itu adalah ya kelompokmu sendiri. Kemudian akan saya tunjuk secara acak siapa yang boleh menjawab. Karena saya secara acak, tidak semuanya. Satu setengah, 2, 3. Akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan hubungan. Itu kan hubungan itu seperti yang atau tidak bekerja di saat kemudian. Contohnya ada petani, kita memanen, misalnya contohnya panen padi, jangan memanen saat musim panas. Saat pergantian musim, dia tidak bekerja atau dan juga tidak hanya petani yang ada nelayan dan lain. Oh gitu. Oke, terima kasih Giska. Iya. Banyak upaya bekerja untuk mengatasi ini ada 3, yaitu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan juga meningkatkan usaha. Oke, terima kasih. Oke ya. Dari tadi sudah snowball throwing sudah. Artinya pretestnya sudah. Berarti tinggal kita bagaimana caranya kita materi tersebut tercantum kepada medianya, yaitu melalui PPT. Coba tolong Mbak nanti diarahkan. Oke ya. Di sini adalah melalui PPT. Materi ini adalah pengangguran. Slide-nya berikutnya, Mbak. Ini definisi penganggurnya. Penganggur adalah kata bendanya adalah orangnya itu sendiri. Ini bisa kalian baca. Sebenarnya ini ada di buku kalian di LKS. Cuma hanya saja ini adalah garis besarnya saja. Berikutnya. Oke. Ada beberapa jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran di sini adalah ada yang berdasarkan penyebab, ada yang berdasarkan sifatnya. Coba di berikutnya adalah dari tadi adalah apa? Ada penyebabnya, kemudian ada apa lagi? Penyebab sama apa tadi? Penyebab dilihat dari berdasarkan apa tadi? Di halaman yang kedua tadi. Berdasarkan penyebabnya, kemudian ada berdasarkan halaman apa? Slide yang kedua tadi ya. Bentar. Sifat dan berdasarkan penyebab. Dari materi tadi yang sudah saya sampaikan kepada kalian melalui PPT, mulai dari awal sampai dari yang saat ini adalah sudah bisa kita simpulkan bahwa dari pengangguran nanti akan ada usahanya. Bagaimana caranya mengatasi pengangguran? Di antaranya bisa melalui pemerintah, bisa melalui swasta, atau dengan secara individu. Oke ya. Oke, dari sini ini adalah slide dari PPT. Nanti kalian dapatkan nanti bisa melalui saya PPT-nya. Oke ya. Sesi yang berikutnya ini adalah tentang usaha atau upaya mengatasi pengangguran. Nanti ini kembali lagi kepada kelompokan, bukan individu. Oke, ini langsung saya bagikan. Tolong kalian dapat apa? Diskusi. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Karena semuanya sudah dikerjakan, diskusinya sudah, berarti nanti tinggal presentasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menpresentasikan tentang kasus nomor 3.
Yaitu sudah 1 tahun Fahmi terus kuliah, namun yang ini yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, dalam upaya mengatasi pengangguran itu dengan mencari informasi pekerjaan. Terus ada meningkatkan kualitas diri, mencari lowongan yang sesuai dengan kriteria sendiri. Terus lalu yang terakhir itu ada dengan cara membuka usaha sendiri yang sesuai dengan itu kriterianya si Fahmi. Sekian dari kalau kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi di terakhir ini adalah tentang upaya yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu di presentasi. Yang ini adalah pada terakhir ini adalah nanti kita saya hanya menyampaikan pada penilaian hariannya, yaitu adalah pengetahuan penilaiannya. Ini nanti saya akan beri kayak seperti ulangan, tapi nanti lewat Google Form ya, atau Classroom. Nanti saya sampaikan sama seperti di pembelajaran sebelumnya. Itu nanti setelah ini, entah itu di saat saya jadwal saya lagi ya itu. Oke. Dan ini kemudian di akhirnya ini awal tadi kan sudah ada pretest, kemudian nanti ada post testnya. Terakhirnya bagikan aja post testnya. Post testnya pelajaran tes pembelajaran. Oke ya. Saya berikan paling tidak 5 sampai 10 menit. Oke, udah semuanya kan? Udah dikerjakan? Oke, biar saya ambil. Untuk menutup pada pembelajaran ini adalah sebagai udah selesai. Ini nanti ada sebelum kita menutup, saya belum menutup pada pembelajaran ini adalah nanti ada mungkin dari kalian ada sesi tanya jawab. Mungkin paling tidak 1 atau 2 lah. Mungkin dari kalian mungkin ada yang belum ditanyakan, ada yang belum dipahami. Silahkan. Oke, ini ada yang bertanya, silakan. Berdiri, silakan. Ya, saya Nabila. Mau bertanya, bagaimana pemerintah mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia ini? Oke, dari Nabila tadi bertanya seperti itu. Mungkin ada yang bantu jawab? Dari kelompok 1 ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Jadi, namanya itu pemerintah dapat mengatasi pengangguran itu melalui kebijakan seperti melakukan pelatihan keterampilan dan sebagainya. Oke. Pertanyaan sudah ditanyakan oleh temanmu dan juga dibantu oleh temanmu sendiri untuk menjawab. Kemudian di sini Dari mulai awal pembelajaran, kita bisa apa? Kita bisa menangkap, mulai awal dari pengangguran itu apa sih? Kita mengetahui definisinya, itu sudah ada di PPK, sudah ditemukan. Arca, silakan. Oke, silakan Arca. Terus, udah, oke. Terima kasih Arca. Sudah menyimpulkan. Oke. pada penutup ini kan harus kita selesaikan. Akhirnya di sini adalah bagaimana dengan penilaian refleksinya. Refleksi antar teman, kemudian penilaian dari peserta didik atau siswa terhadap gurunya. Ini nanti akan saya bagikan. Ini lembarnya diisi ya. Ini nanti individu. Ini kemudian sudah diisi kan refleksinya? Oke. Oke ya. Jadi untuk menutup dari pembelajaran ini, setidaknya apa yang saya sampaikan kepada kalian bermanfaat buat untuk kalian semua. Dan kemudian kita akan bertemu lagi di
materi berikutnya. Materi apa ini? Inflasi. Oke. Jadi untuk pembelajaran lagi, pertemuan berikutnya kita akan menginjak kepada inflasi. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya kita akan berdoa untuk penutupnya. Silakan. Oke, silakan ini. Mas Tegar ya? Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.